Kudus jamaah, tak usah pakai musik apa-apa. Kau bisa menangis saja di kamarmu sendiri sambil membuka semua dosamu, dan engkau dipulihkan menjadi ciptaan baru. Amin. Kami tahu malam ini pemulihan terjadi. Diri kami diubahkan, rumah tangga kami dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan, pekerjaan kami diberkati. Karena kami tahu siapa yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepada mereka. Dan kamilah orang-orang yang mencari kerajaan Allah itu. Dan kami percaya di mana roh Allah ada, di situ kerajaan Allah ada. Di situ suasana sorga ada. Kami berdoa biar suasana kerajaan Allah ada dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Kami berdoa Talu diberkati. Kami berdoa kompleks ini dikuasai Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Pembacaan firman Allah pada malam ini terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan ayat 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Kita akan lihat ayatnya di layar, lalu kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Mari dalam hitungan ketiga kita baca ayat ini. 1, 2, dan 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di bawah tema Roh Kudus yang memulihkan, seturut 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18 ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan disertai dengan keterangan-keterangan seputaran peran Roh Kudus yang memulihkan saya dan saudara sebagai orang percaya yang hadir saat ini atau nanti. Kalau video ini diposting di YouTube, maka semua orang yang mengikuti khotbah ini pun kita berdoa dan berharap berkat yang sama, pemulihan yang sama dirasakan oleh setiap orang. Tuhan Yesus berkata, kamu harus tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun. Nanti kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan kelihatannya sekarang jemaat terkasih, melalui media sosial ini, sejauh di belahan bumi manapun, di sana kalau ada internet, ada wifi, orang bisa dengar firman Allah di sana. Saya mendapatkan kesaksian yang begitu banyak, bukan hanya dari saya, tapi khotbah pendeta-pendeta lain yang juga diposting di media sosial, itu ternyata telah memberi dampak. Ada yang bertobat, ada yang disembuhkan, ada yang rumah tangga dipulihkan, ada yang usaha bisnis mereka dipulihkan, ada
menjadi hamba Tuhan hanya gara-gara pelayanan media sosial. Maka saya bersyukur juga menjadi salah satu pegiat di media sosial yang memberitakan Injil melalui ini. Dan biasanya khotbah-khotbah seperti ini kami akan posting di channel kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, nats yang kita baca 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 17 dan 18. Sebenarnya kalau kita belajar ayat ini, seluruh teks ini mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18, di mana Rasul Paulus sebagai penulis, dia dipakai oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus untuk menulis bagian ini. Dan inti bagian ini adalah Paulus mengkontraskan antara orang-orang yang melayani dalam konteks perjanjian lama dan yang melayani dalam konteks perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, Paulus menyebutnya mereka melayani dengan selubung, mereka melayani tanpa Roh Kudus. Tapi dalam perjanjian baru, mereka melayani dengan pertolongan dan tuntunan Roh Kudus. Jadi melayani bukan karena sistem semata, aturan semata. Sistem perlu, aturan perlu, penaklukan diri kepada aturan-aturan itu sangat perlu. Tapi pastikan kita takluk dengan pekerjaan Roh Kudus. Itu yang dimaksudkan dalam teks ini, saudara-saudara. Kalau saya ngomong aturan, nah tentu kita tidak bicara sinode gereja mana. Karena semua sinode gereja itu punya aturannya sendiri-sendiri. Dan itu kita perlu saling menghormati satu dengan yang lain. Sepanjang kita sepakat dengan pengakuan iman rasuli, gereja yang kudus dan am, maka kita keluarga. Amin. Ada gereja seperti saudara-saudara dari gereja Protestan, gereja Masehi Injili di Timur, liturginya rapi, tenang, dan luar biasa. Orang bertanya, apa tanda gereja ada Roh Kudus? Ada yang mengatakan, oh harus rame seperti KKR malam ini. Kalau nyanyi lompat-lompat, jingkrak-jingkrak, itu baru ada Roh Kudus. Kalau ada yang punya pemahaman begitu, itu pemahaman terlalu dangkal. Roh Kudus tidak ditentukan oleh jingkrak-jingkrak. Roh Kudus tidak ditentukan oleh ibadat tenang-tenang. Mau tenang, mau jingkrak-jingkrak, tepuk tangan, angkat tangan, dan lain sebagainya. Tetap orang yang memiliki Roh Kudus adalah orang yang percaya sungguh-sungguh. Dan luar biasanya, saya sebagai anak NTT asli, saya mengucap syukur bahwa mungkin 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, orang masih alergi dengan KPI atau KKR. Tapi seiring berjalannya waktu, di berbagai daerah di NTT, tidak ada lagi sinode gereja yang alergi dengan ibadat tepuk tangan, angkat tangan. Karena tepuk tangan atau angkat tangan ini adalah ekspresi kita untuk memuliakan Allah. Tapi jangan bilang kalau ibadat tenang tidak memuliakan Allah. Saya tidak setuju sama sekali. Saya pendeta karismatik tulen, tapi saya tidak pernah menganggap bahwa gaya ibadah karismatiklah satu-satunya ibadah yang dipimpin Roh Kudus. Itu sombong rohani namanya. Dan saya tahu KKR malam ini adalah hasil kerjasama dari semua gereja. Amin. Ada kawan-kawan dari Katolik, ada kawan-kawan dari Protestan, karismatik, Pentakosta, itu keren. Ya, konsekuensi pendeta yang melayani di media itu siap-siap saja. Kadang-kadang orang suka potong video kita pendek-pendek, lalu mulai komentar sana sini, adu domba sana sini. Oh, pendeta Melato memusuhi Katolik katanya, atau menghina Katolik. Pendeta Melato menghina karismatik dan lain sebagainya. Pendeta Melato adalah pendeta sesat. Itu saya sering dengar.
sesat atau tidaknya seseorang menurut pandangan Kristus. Jangan menurut pandangan siapa-siapa. Kita ini orang Kristen, pusat kita adalah Yesus. Amin. Dia pusat pujian penyembahan, dia pusat pemberitaan, dia sumber segala sesuatu. Jadi kalau mau tahu sesatnya seseorang atau tidak, sesatnya ajaran seseorang atau tidak, tanya Tuhan Yesus. Lihat apa kata Yesus. Sesat menurut Yesus itu begini. Matius 22 ayat 29. Ini sesat menurut Tuhan Yesus. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sekali lagi naiknya. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Yang membuat orang sesat itu tidak mengerti kitab suci. Jadi kalau orang bilang seseorang sesat, buktikan kitab suci mana yang dia salah, itu baru sesat. Nah, saya lihat yang komentari saya juga pengetahuan abal-abal. Minta maaf, subscriber baru 1000 kali, lalu mulai tempel-tempel kita punya muka di situ. Tapi saya mengerti, semua YouTuber bercara bermainnya begitu, termasuk saya. Tapi maksud saya, terlalu gampang gitu loh. Orang bilang sesat gini gitu. Kemarin lagi saya kritisi orang terlalu cepat-cepat mengklaim pekerjaan Roh Kudus. Ini karena kita ngomong Roh Kudus nih ya. Dan ini jadi masalah di media sosial. Oh, pendeta Melato menghina pekerjaan Roh Kudus katanya. Sekali lagi, menurut pendapat Yesus, sesat atau tidak? Sesuai firman atau tidak? Kalau sesuai firman, tidak sesat. Tidak sesuai firman, itu sesat. Apalagi bertentangan. Karena saya dalam sebuah khotbah yang dipenggal, diposting di TikTok dan waduh rame. Saya bilang kalau ada ibadah-ibadah tiba-tiba orang gemetar, banting diri, jatuh guling-guling di situ, jangan cepat-cepat bilang Roh Kudus. Ulang, jangan cepat-cepat bilang Roh Kudus. Coba tunjukkan sesuai firman, karena ikut ajaran Yesus, sesat atau tidak, sesuai firman atau tidak. Kasih tunjuk ayat Roh Kudus banting-banting orang. Kasih tunjuk ayat Roh Kudus guling-guling orang. Kalau tanggapi omong kalau tidak ada dasar ayat, saya ini tidak ada waktu, saudara-saudara. Saya pelayanan dalam gereja Tuhan yang saya pimpin aja banyak banget. Mau orang nikah, mau doa pagi, mau KKR Rabu, mau doa puasa, mau perkunjungan. Belum lagi Tuhan kasih percaya khotbah di sana sini. Jadi kadang-kadang momen KKR begini Pak, saya ingatkan. Dan semoga videonya viral sehingga orang bisa nonton. Sekarang kita lihat yang guling-guling, banting-banting, berteriak-berteriak itu Roh Kudus atau roh setan. Saya ketemu di Alkitab justru paling banyak roh setan. Bacanya ayat. Saya kalau ngomong pakai ayat ya, tidak pernah khotbah 1 jam ayat cuma 2. Aduh tidak, akan ayat terus. Karena saya di FGBNFI sebagai penasehat, saya bersyukur bahwa di kalangan pengusaha itu paling kuat ayat. Om Henki mungkin ikut ya. Waktu saya khotbah lalu Zoom sampai di Australia dan ada hamba Tuhan dari Sydney itu, dia khotbah, saya khotbah itu dia catat. Sepanjang Bapak khotbah ini kami catat ada sekian puluh ayat. Untuk saya diberkati. Ternyata ada pengusaha yang ternyata ikut ibadah, dia cari ayat. Bukan hanya cari cerita-cerita. Buat saya itu keren. Duit sudah punya, segala macam sudah punya, tetapi ternyata kebutuhan utama bukan duit, bukan pangkat, bukan kedudukan, bukan kekayaan. Kebutuhan utama, Yesus berkata apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi hidup dari firman Allah. Amin. Makanya saya sebagai salah satu penasehat FGBNFI NTT, saya bangga sekali kalau ada pengusaha-pengusaha. Mereka punya grup itu, kasih tahu sudah baca sampai mana, kau baca apa, kau baca ini dapat apa, keren. Itu contoh yang baik.
Nah ini contoh yang saya angkat. Karena kita ajar baik-baik, mereka bilang Mel Atok itu suka hina-hina pekerjaan roh. Masa orang gemetar-gemetar, dia bilang itu bukan Roh Kudus. Bukan saja saya bilang bukan Roh Kudus, saya bilang setan. Lebih parah, setan itu. Buka Markus 1:26. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Iya, roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Makanya saya bilang tadi, cari ayat Roh Kudus goncang orang. Yang saya ketemu setan goncang orang. Ya kita ngomong mesti jelas toh. Coba Markus 9:20, semoga saya tidak salah. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Goncang-goncang. Dan anak itu terpelanting ke tanah. Tabanting. Dan terguling-guling. Taguling. Sedang mulutnya berbusa. Mulut babui. Nah, saudara lihat ini, sorry. Belajar kalau saya yang kota harus banyak catatan. Kalau saudara mau dengar lucu besok. Itu spesialis, jago banget. Bahkan saya lihat ketika stand up pun Mongol bisa kalah dari Bayani. Pasti kalah Pak. Itu talenta luar biasa Bayani kalau bikin lucu. Saya lihat terkagum-kagum. Oh trik melucunya tuh hebat. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, lihat ini ayat. Orang tabanting-tabanting, taguling-taguling. Ini pekerjaan roh atau pekerjaan setan. Baca satu kali lagi supaya kita dengar jelas. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Goncang-goncang. Dan anak itu terpelanting ke tanah. Tabanting-tabanting. Dan terguling-guling. Taguling-taguling. Sedang mulutnya berbusa. Amin. Nah ini setan. Nah ini malam saya mau bagi nih Roh Kudus menurut Fit. Karena tema kita Roh Kudus yang memulihkan. Kalau tadi menyanyi lompat-lompat, saya pikir masih cocok lah, batasannya masih jelas. Masih ada ayat pendukung. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan, menarilah bagi Tuhan. Jangan ada yang diam. Saya masih setuju. Tapi kalau ada teriak-teriak di sini, kamu akan ditangani khusus. Ya. Tapi memang ada fenomena begini. Orang teriak karena roh memang mau kerja. Roh belum masuk, roh mau kerja. Tapi dia sendiri punya masalah. Entah dia kerasukan setan seperti kasus ini, atau dia punya masalah batin. Sakit hati dengan mama, sakit hati dengan suami, sakit hati itu jadi ada luka di jiwanya. Makanya kalau doa dia berteriak, "Au, au, au." Saya pernah kami pernah layani orang. Sementara kami doa, ini anak gadis sudah berteriak. Pokoknya teriak luar biasa. Bagi yang belum belajar, bukan belum tahu, belum belajar saja. Mungkin terlalu sibuk di lain, lupa belajar. Mereka langsung bilang, wih Roh Kudus masuk. Tapi bukan Roh Kudus masuk, ini anak saya punya tetangga. Saya tahu dia paling benci mamanya. Maka waktu kita dekati doakan, langsung dia teriak. Dia berteriak apa? Beta benci mama. Ini anak sakit hati dengan mamanya. Mamanya perlakukan dia seperti anak angkat, padahal anak kandung. Mama siksa dia kayak binatang. Wajar kalau psikologinya terganggu. Lalu pemain musik yang jago-jago itu, mereka punya kunci-kunci. Itu kunci yang bermain perasaan. Kunci gantung, lu selesai. Oh itu tanya pemusik, saya sudah dapat bocoran dari pemusik. Jadi ada nada-nada tertentu yang bikin kita bisa menangis. Itu bukan Roh Kudus, nada. Itu nada. Jadi Anda bukan korban pekerjaan roh, korban nada. Saudara itu korban nada. Kalau Roh Kudus sama, tak usah pakai musik apa-apa. Kau bisa menangis saja di kamarmu sendiri sambil membuka semua dosamu dan engkau dipulihkan menjadi ciptaan baru. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, malam ini
Saya akan sampaikan pekerjaan roh yang memulihkan berdasarkan Alkitab. Yang pertama, pekerjaan roh yang memulihkan, ya, dikaitkan dengan nats kitab yang dengan jelas mengatakan di mana roh ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hal yang pertama, pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dengan karya keselamatan Tuhan Yesus di Golgota. Ulang, karya Roh Kudus tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan dengan karya keselamatan yang Yesus lakukan di Golgota. Bapak Ibu, bicara tentang keselamatan, Bapak sudah merancang keselamatan itu sebelum dunia dijadikan. Dengar, Bapak sudah merancang keselamatan itu sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau ada orang malam ini yang nanti diambil keputusan bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tahu, momen ini sudah ada dalam rancangan Allah. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah menetapkan dan memilih setiap orang-orang yang akan diselamatkan. Tapi bagaimana Allah memilihnya? Melalui pemberitaan firman Allah, saudara-saudara. Dan ini yang disebut berkat rohani luar biasa. Berkat ini lebih hebat dari berkat jasmani. Saudara lihat, Efesus 1 ayat 3. Ayat ini bilang begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Amen, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Segala berkat apa? Berkat apa? Berkat apa? Berkat rohani di dalam sorga. Dia lebih hebat dari berkat jasmani. Kalau berkat jasmani, dia start mulai dari kita lahir. Kita mulai pakai hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani kita. Popok, pampers. Kalau orang dulu bilang lawyer. Sebelum ada pampers, ada lawyer atau apa ya, kalau mama saya biasa ngomong itu. Lalu dia sudah mulai tahu pakai sepatu baru, baju baru, celana baru, mainan-mainan bagus, ya. Tapi itu mentok saat dia mati. Dia akan siap jas terbaik, tapi semua itu batas di situ. Start dari dia lahir, stop waktu dia mati. Dan semua kita yang punya harta kekayaan, percayalah, itu mentok di lubang kubur. Amin. Makanya selagi masih ada harta, pakai itu harta untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya Pak Bobi dan tim itu tahu, mereka mati tidak bawa ini semua. Amin Pak Bobi? Tidak bawa. Mana ada Pak Bobi bikin kapling di sorga yang kiri sejahtera lain? Tidak ada. Baik tahu boleh Pak, sorga saudara. Om Hengki, tidak ada Pak, tidak ada. Di sorga itu hanya ada kapling-kapling rohani bagi orang-orang yang terima berkat ini. Dan saudara yang mungkin tanya tidak sebanyak Pak Bobi Yanto, tapi kalau Anda percaya Yesus, bisa jadi Anda pun tanah di sana lebih besar dari beliau. Beliau ini juga ada cari tanah di sana nih, makanya apa-apa sibuk-sibuk juga, aduh KKR dulu, itu keren. Banyak orang kaya pelit dan tidak ada hati bikin seperti ini. Tapi FGBMFI sudah membuktikan di kota ini, bahkan di seluruh dunia, asal ada FGBMFI, mereka selalu punya hati, salurkan kekayaan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi harta dunia dipakai, ditabur untuk menabung harta di sorga. Amin, terkasih Allah. Tapi ada yang juga yang miskin kakeknya luar biasa, tapi tidak ada dia tahu. Dia lebih banyak di Nigeria. Itu kasih kolekta itu pakai ayat loh. Tuhan Yesus tidak berubah, 2000 tidak berubah. Dari laki masih menganggur sampai buka kios, sampai sudah terdaftar di Maxim dan Grab. Sekali 2000, tetap 2000 dahulu, sekarang dan sampai selama. Amsal bilang, ada orang yang menabur banyak tapi tidak kekurangan. Ada orang yang hemat luar biasa tapi miskin yang minta ampun. Oleh karena itu, Bapak Mama yang diberkati Tuhan, kita bicara
rohani. Dia itu sebelum dunia dijadikan. 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Berarti dunia belum ada, manusia belum ada, tapi Allah sudah menentukan siapa yang akan dipilih oleh Dia. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya. 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Amin. Oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kalau sekarang saudara menerima Yesus, baca ini ayat. Dari semula Dia telah menentukan kita untuk apa? Sekali lagi. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk kita ini menjadi anak-anak-Nya. Di ayat lain Yohanes 1:12 bilang, siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau orang itu terima Dia, bukan berarti dia baru dipilih saat itu, tidak. Sebelum dunia dijadikan. Ayatnya yang ke berikut dari Efesus tadi. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Amin. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi Bapa merancangkan ini begitu sempurna. Lalu kemudian Yesus melaksanakannya sempurna di Golgota. Makanya ketika Dia tergantung antara langit dan bumi, Dia berkata tetelestai, sudah selesai. Tapi tahukah Bapak Ibu, apa yang Yesus sudah selesaikan di Golgota itu dapat mendarat di hati kita. Itulah peran Roh Kudus. Jadi keselamatan itu pekerjaan Allah Tritunggal. Bapa merancangkan sempurna, Yesus melaksanakan sempurna. Apa yang Yesus laksanakan sempurna ini mendarat di hati kita. Itulah pekerjaan atau peran Roh Kudus. Amin. Jalan. Maka dari itu setiap kita yang hadir malam ini, kalau Roh Kudus ada di sini, Dia bekerja, maka pengakuan kita akan Yesus bukan pengakuan asal-asalan. Alkitab mencatat ada orang-orang yang mengaku Yesus Tuhan, panggil nama Yesus, tapi bukan karena pekerjaan Roh. Bapak Mama, ini perlu dicatat. Mereka panggil Yesus Tuhan bukan karena Roh Kudus. Makanya setelah berteriak Yesus Tuhan, 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 bahkan pelayanan lagi, tapi mereka diusir. Ini namanya pengakuan tanpa Roh Kudus. Pengakuan asal bunyi, pengakuan ikut arus, pengakuan karena faktor keturunan. Makanya dalam Matius 7, perhatikan Bapak Ibu, ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan ayat ini. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke kerajaan sorga. Bukan. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini pelayanan kelas berat. Usir setan, bikin mujizat, bernubuat. Ini cuma contoh. Saya yakin nanti ada yang datang. Tuhan, hamba majelis 2 periode. Tuhan, hamba panitia KKRW Talu. Tuhan, hamba penyumbang. Tuhan, hamba ketua rayon. Tuhan, hamba anggota vokal grup. Latihan dari jam 7 sampai jam 12 malam sampai pilih bakal itu. Ya. Tetapi saudara lihat, kalau orang mengaku Tuhan bahkan melayani tanpa Roh Kudus, apa yang terjadi? 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadanya, kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah kenal kamu. Ini sedihnya minta ampun. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Mengakunya bagus, tapi tidak ada Roh Kudus. Makanya pelayanan jalan, kejahatan jalan. Ada tidak orang Kristen model begini? Pelayanan jalan, kejahatan jalan. Dia kalau di gereja, apalagi dia suka ke sekolah, duduk di bangku majelis, dia paling top. Tapi dia kalau kumpul keluarga acara yang pimpin minum tuh dia juga. Dia juga. Jadi dia pimpin semua. Pimpin majelis, pimpin pemabok.
mengamuk, dia pemimpin segala cuaca. Saudara lihat, pelayanan jalan, kejahatan jalan. Ada tidak orang yang pelayanan tanpa Roh Kudus? Ada. Makanya minta maaf saya ngomong, banyak majelis pencuri kolete. Di gereja di sini tidak ada. Tapi di Ethiopia hitung kolete, pencuri kolete. Ada majelis yang tidak tahu kalau di ruang hitung kolete di konsistori itu sudah pasang CCTV. Dia tidak tahu itu apa. Karena terdata sering hilang kolete, bahkan ada yang komplain sudah kasih perpuluhan sekian. Karena ada gereja tertentu kasih perpuluhan dia tulis nama. Itu ternyata tidak ada, hilang. Ya lumayan 2,5 juta. Hilang, jadi dia lapor ke ketua majelis. Ketua majelis mulai curiga, tapi daripada tuduh sembarangan, pasanglah CCTV. Dia pikir pewangi ruangan. Saudara, saya pernah ada di satu gereja, jumlah jemaatnya hampir 8.000 jiwa. 8.000 jiwa. Jadi kalau ibadah malam Natal tutup tahun, itu kolete aja ratusan juta. Dan yang biasa pencuri diambil tidak main-main, 4 kantong. Oh, dia sapu semua. Dan ini kesempatan ratakan meja bergelombang. Nanti pendeta masuk ruang pendeta, nonton kembali, beliau ada sapu kasih rata. Pada waktu ditanya ini uang kolete ada hilang, kira-kira siapa yang ambil, tolong mengaku dulu. Semua tidak mengaku, termasuk yang ambil bilang apa? Demi Tuhan. Orang yang paling suka sumpah itu paling hati-hati, paling putar balik, paling penipu tuh. Orang yang sumpah paling bahaya. Saya punya keluarga ada begitu. Dia pakai nama Tuhan, utang rokok di bibi. Bibi Bugis, orang Bugis ya, saudara-saudara kita orang Bugis kan banyak buka kios di Kupang toh. Padahal bibi sudah tulis di kios, kota hancur karena bom. Sudah tulis besar, pakai lampu lagi. Ya, usaha hancur karena apa? Bom. Kan kota bom, kios bom. Tapi memang kerabat saya tidak ada hati. Saya tidak usah omong keluarga saudara, keluarga saya. Ya om, keluarga Anda nanti tersinggung lagi bilang, kakek RW kali berikut melatok blacklist. Ya, supaya saya diterima lagi kalau saya omong keluarga saya. Saudara, dia datang utang rokok di bibi, bibi tidak mau kasih. Dia ambil tanah, ini kisah nyata. Dia makan di depan bibi, makan tanah. Supaya kau tahu kami tidak ada turunan penipu. Makan tanah, punya tanah sampai mulut itu berlumpur. Benar. Supaya kau tahu kita tidak ada turunan tipu-tipu. Saya pasti bayar. Biar kau tahu. Paman angka bukan 1 bungkus, 1 slov. Paman aduh kalau begini caranya sudah pakai makan tanah ini, kasih saya 1 slov ini. Itu tahun 98. Sekarang 2023. Dia belum bayar. Sampai paman sudah pindah ke Sulawesi Selatan. Paman bilang, aduh kalau begini caranya ini. Sudah hitam, kariting, karisteng lagi. Kalau begini caranya pulang ke Sulawesi Selatan. Makan tanah. Jadi, saya dengar ini. Waktu majelis itu sumpah begitu. Pendetanya bawa masuk nonton itu rekaman. Langsung terdiam. Padahal keluarganya sudah marah-marah. Datang ke pendeta, asal tahu orang tua kami tidak begitu ya. Biasa penjahat-penjahat, pelaku kejahatan mulutnya paling nomor 1. Padahal waktu buka rekaman, langsung ke kelinci, kalau siram itu basah semua. Ya saudara, kalian pendosa, orang Togor jangan mengamuk-mengamuk. Nanti Tuhan buka kau malu. Amin. Nanti Tuhan buka kau malu. Lebih kau bilang iya itu saya, langsung beres.
Tuhan ubahkan engkau. Amin. Jadi Bapak Ibu lihat, pelayan-pelayan tanpa Roh Kudus. Makanya kita tidak mau begitu, saudara-saudara. Melayani kok tanpa Roh Kudus itu berat. Melayani tapi seperti terselubung. Makanya kalau saudara baca di dalam pembacaan kita tadi 2 Korintus pasal 3, mulai ayat 14-nya dia bilang begini. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Iya. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Betul. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Tanpa Roh Kudus tidak ada penyingkapan ajaran Kristus. Orang ini baca, dengar. Tidak ada perubahan, tidak ada pemulihan. Makanya luar biasa tema malam ini. Kita bukan hanya dengar dari minggu ke minggu, tapi tidak ada pertobatan. Lanjut 15. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Saya sudah ngomong dari awal, ini kontras pelayan perjanjian lama dan pelayan perjanjian baru. Pelayan tanpa Roh Kudus, pelayan tanpa Roh Kudus, dan pelayan dipimpin Roh Kudus. Yang tanpa Roh Kudus, baca, terselubung. Dengar khotbah, terselubung. Kita tidak mau terselubung. 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, Amen, maka selubung itu diambil daripadanya. Yes. Terus? Sebab Tuhan adalah roh. Benar. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya ngomong data jelas, Bapak Mama, sekali lagi. Saya harap semua panitia yang seragam putih nih, saudara harus melayani dari Roh Kudus. Amin. Jangan rame-rame pas kegiatan besar, lampu menyala, semua semangat. Selepas KKR, yang judi kembali judi. Saya tidak tahu di Oitalu ada atau tidak. Yang mabok kembali mabok, yang selingkuh kembali selingkuh, ya, yang bersinah kembali bersinah. Itu membuktikan Anda dengar khotbah selama ini, baik di KKR maupun gereja masing-masing, engkau dengar dengan selubung. Engkau dengar tanpa penyingkapan Roh Kudus. Mungkin secara intelek, secara pengetahuan Anda paham, mengerti, dan goyang-goyang kepala. Tapi pertanyaannya, ada tidak perubahan? Amin, dikasih Allah. Ini perlu saya ngomong. Oleh karena itu, sekalipun orang sampai level mengaku Yesus Tuhan, tapi tanpa Roh Kudus, ini hanya jenis pengakuan di otak dan di mulut saja, tidak mengakui dengan dorongan Roh Kudus yang sesungguhnya. Oleh karena itu, malam ini di bawah tema ini, Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dengan karya keselamatan. Di dalam Roh tidak ada lagi yang namanya ketakutan, tidak ada yang namanya perbudakan dosa. Kita dibebaskan oleh Tuhan. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 14, itu ayat bilang begini, perhatikan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Walaupun dia Kristen, tapi tidak dipimpin Roh Allah, bukan anak Allah. Sekali lagi, sekalipun dia Kristen, bahkan sekalipun dia pendeta, tapi tidak dipimpin Roh Allah, bukan anak Allah. Sekalipun dia majelis, tidak dipimpin Roh Allah, bukan anak Allah. Di Papua, saya sampaikan, orang Papua itu kan boleh hormat pendeta, kayak kita di NTT. Menurut Bapak Ibu, ada tidak pendeta palsu? Jemaat yang nasihat mereka bilang, tidak ada. Ini tidak enak, mau bilang palsu juga. Baru saya hormat pendeta baik, wakil bupati semua sekda di Kabupaten Biak Numfor kemarin. Ada tidak pendeta palsu? Tidak ada. Lalu saya bilang begini, kalau Mesias palsu ada atau tidak? Mereka langsung mungkin berpikir, toh, langsung mereka bilang, ada. Mesias itu yang asli namanya Tuhan Yesus. Yang asli itu Tuhan Yesus, tapi ada yang palsu, yang tiru-tiru Yesus padahal bukan Yesus. Saya tanya, nabi asli ada atau tidak? Ada. Nabi palsu ada atau tidak? Ada. Rasul asli ada atau tidak? Ada.
Rasul palsu ada atau tidak? Ada. Mesias saja ada yang palsu, Nabi aja ada yang palsu, Rasul ada yang palsu. Masa pendeta tidak ada yang palsu? Masa majelis pendeta itu tidak level dengan Nabi? Saya ini pendeta itu jabatan rohani di bawah Nabi, di bawah Rasul, apalagi Mesias. Yang itu aja ada yang palsu, apalagi cuma pendeta dan majelis. Makanya kasihan kalau pendeta pilih pendeta palsu yang pimpin gereja, atau majelis palsu pimpin gereja, itu repot. Di salah satu gereja di kota ini, 2 majelis, 1 laki-laki suami orang, 1 perempuan istri orang. Mereka 2 bisa masuk kamar mandi sama-sama 2,5 jam. Bikin apa coba? Orang dobrak, ada bersihnya di dalam, bersihnya di dalam kamar mandi gereja. Anda lihat itu. Ini Anda bilang asli. Asli apa? Amin. Ini fakta. Fakta. Banyak pendeta dipecat dari sinode-sinode gara-gara apa? Perkosa, WhatsApp istri orang, sementara khotbah majelis semua helak turun dari mimbar karena bukti WhatsApp. Dia tidur malam, dia tidak doa baca Alkitab untuk khotbah besok, dia WhatsApp istri orang dengan panggilan manja-manja. Sayang, jangan lupa doa. Lu gila setengah. Tapi kita pelatih tidak bisa urus yang begitu kan? Kau SMS istri orang, sayang, majelis istrinya, majelis Pak Pendeta SMS, WA, sayang. Makanya saudara-saudara, kita butuh Roh Kudus memulihkan kita. Amin. Saya tidak ngomong level jemaat dulu. Kalau level yang ada di barisan depan gereja penjahat semua, saudara mau bikin apa? Omong kosong. Ini KKR 2 hari akan menjadi KKR omong kosong banyak kalau Roh Kudus tidak memulihkan kita. Anda Ibu, buang biaya, buang tenaga, buang segala macam, hanya pulang untuk menjadi orang yang sama. Wow, mengerikan. Saya pernah angkat ilustrasi karena saya baca di mana Surgawi atau di mana itu cerita. KKR kayak begini, setan dan malaikat nonton. Setan dan malaikat kan mereka tidak kelihatan, tapi mereka ada sekeliling, ada nonton. Lalu lihat orang menyanyi semangat sukacita, setan ketawa. Malaikat bingung. Malaikat tanya setan, setan, lu ini bukannya stres kalau lihat ada orang kumpul menyanyi melompat? Lu bukannya stres, terganggu? Setan yang begini, woi, kat, malaikat, lu dengar beta ini tahu mereka ini 2 jam dan Tuhan Allah 22 jam dengan saya. Karena kamu maksud saya KKR 2 malam ini, tentu Pak Bobi dan tim tidak mau bikin ini KKR untuk setan ketawa. Setan yang begini, lompat terus, lompat. Habis ini kita mabuk. Lompat apa? Lompat. Tinggi, jangan pendek, tinggi. Nanti habis ini baru mulai sopi jalan. Kita tidak mau ngomong kosong begitu. Saudara, Tuhan Yesus sudah mau kembali. Amin. Yang jahat tambah jahat, tapi yang benar harus tambah benar. Yang kudus harus tambah kudus. Dan yang benar bisa tambah benar. Yang kudus bisa tambah kudus. Karena Roh Kudus bekerja. Amin. Kasih Allah. Kita lihat pembukaan. Jadi saya mesti ngomong apa adanya. Beda orang menyanyi melompat karena Roh Kudus bekerja, itu beda, dia punya rasa. Kalau hanya kedagingan, aduh itu juga bisa rasa, ini ngomong kosong banyak. Kita tidak mau begitu. Amin Bapak Ibu. Kita mau menari bersuka cita karena memang dimerdekakan, dibebaskan oleh Roh. Karena apa? Kita punya kepastian keselamatan, kita punya pengakuan yang benar. Karena oleh Roh Allah itu kita dipimpin dan kita bisa mengaku, berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa kita anak Allah. Lanjut Roma 8 tuh ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Amin. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh menjadikan kamu anak Allah.
yang berseru ya Aba ya Bapa. Saudara-saudara, dan ini pengakuan yang benar, bukan pengakuan terpaksa atau ikut arus, tapi pengakuan karena ada pekerjaan roh yang menguasai roh kita, sehingga Roh Kudus dan roh kita mengaku saya anak Allah. 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Amin. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi roh yang memulihkan itu tidak bisa dipisahkan dengan karya keselamatan. Dan orang yang mengaku dengan Roh Kudus, pengakuannya benar. Karena memang Roh Kuduslah yang memampukan orang untuk mengaku Yesus Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Itu ayat yang begini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah. Amen. Dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak bisa. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain apa? Oleh Roh Kudus. Makanya malam ini kekasih Tuhan, kita bersyukur bagi Bapak Ibu yang sudah mengaku Yesus. Karena pekerjaan roh, pengakuan Anda luar biasa. Pengakuan Anda menggetarkan setan, bikin setan gemetar. Tapi kalau yang belum, malam ini buka hatimu, biar Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menolong kita, sehingga pengakuan kita menjadi pengakuan yang benar, pengakuan yang dipimpin roh, sehingga setan bergetar. Setan tahu mana anak Tuhan asli, mana anak Tuhan palsu. Amin, dikasih Allah. Yang kedua, kalau kita bicara tentang roh yang memulihkan, yang pertama berkaitan dengan karya keselamatan. Yang kedua, roh yang memulihkan itu erat kaitan dengan perubahan hidup kita. Itu sudah pasti. Kalau orang mengatakan saya ada Roh Kudus, pengakuannya tentang keselamatan mantap. Tapi yang kedua, pasti disertai dengan perubahan hidup yang jelas. Makanya kalau kita belajar kitab suci ya, kalau Roh Kudus ada, bukan hanya pengakuan kita, tapi karakter kita berubah. Karakter kita itu akan mirip karakter Tuhan Yesus. Dan itu di Alkitab menyebut istilah buah roh. Roh Kudus itu menghasilkan buah roh. Karakter Kristus ada dalam kita. Galatia 5 mulai ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terus, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Ya, saudara-saudara, kalau ada Roh Kudus, pasti ada perubahan. Tidak mungkin tidak. Saya harus ingatkan ini, karena kayak saya atau saudara, semua kita yang melayani, kita boleh hebat di panggung sini, tapi kalau pulang keluarga kita tidak rasakan perubahan, itu percuma. Tapi kita meyakini malam ini bahwa orang ada Roh Kudus, dia rasa perubahan. Keluarganya juga merasakan perubahan suaminya, perubahan istrinya, perubahan orang tuanya, perubahan anak-anaknya, perubahan kakaknya, adiknya di dalam rumah. Tidak mungkin tidak. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, biar Roh Kudus bekerja, merubah karakter saya dan saudara menjadi karakter Kristus. Karena tidak mungkin orang berkarakter sembarangan bisa masuk surga. Makanya di ayat-ayat sebelumnya, ini kan 22 sampai 23, 19 sampai 21, ini daftar orang-orang yang tidak ada Roh Kudus. Kalau yang tidak ada Roh Kudus, modelnya kayak begini. Perhatikan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, terus kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau melakukan hal-hal yang demikian, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi kalau ada Roh Kudus,
hal-hal ini Tuhan akan bantu kita melawan dan kita berkemenangan. Apakah gejolaknya masih ada dalam diri? Pasti ada. Tapi ada Roh Kudus, kita berkemenangan. Lompat lagi ke ayat sebelumnya, 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Itu pasti ada. Dan kalau saudara yang sudah terima Yesus, jangan heran kalau kedua ini ada. Kita sudah mau baik, tapi kadang-kadang yang tidak baik itu muncul. Pikiran-pikiran kotor lewat. Tapi orang ada Roh Kudus, dia akan berkata seperti Martin Luther berkata. Martin Luther bilang begini, kita tidak bisa melarang burung terbang lewat kepala kita, tapi kita punya kuasa melarang dia bikin sangkar di kepala. Kita masih di dunia, belum sempurna. Godaan masih ada, tantangan masih ada. Tapi bersama Roh Kudus, jemaat terkasih, kita pasti berhasil. Amin. Karena kita bukan masalah, sorry ya, kayak tadi saya bilang, kalau hanya khotbah hafal ayat kayak saya begini, banyak yang jago. Bahkan karunianya hebat. Saya pertama kali ke Amerika dengan full gospel, FGBMFI, dan selanjutnya pergi sendiri. Setelah pulang dari sini bersama teman-teman FGBMFI Indonesia, kami dari NTT tahu berapa banyak orang waktu itu. Lalu ketemulah, kenal orang-orang di sana. Kita KKR di satu taman di LA. Itu Pak Bobby bersaksi, saya bersaksi, bawa renungan segala macam di lapangan di Los Angeles. Lalu mereka bilang ada kegiatan kayak konferensi juga pendeta-pendeta gereja Indonesia se-Amerika Utara dan Kanada. Dan Bapak kalau bisa hadir, Bapak beri testimoni juga. Ini dah visa 5 tahun ini. Saya siap, atur waktu jalan. Sampai di sana ada beberapa pendeta beri testimoni, salah satunya saya. Tapi sebelum saya beri testimoni, saya dikagetkan dengan testimoni seorang pendeta yang menurut saya sangat-sangat jujur luar biasa. Dia bilang saya dikenal pengkhotbah yang bagus, hafal ayat, bahasa roh saya sangat lancar. Tapi orang tidak tahu apa yang terjadi di belakang saya. Saya ternyata selingkuh dengan jemaat. Saudara, kita kaget semua. Saya namanya pendeta muda, pemain baru, mendengar pendeta lebih senior berbagi seperti itu, saya langsung diingatkan Tuhan, kau juga kalau tidak hati-hati, kau selesai. Kalau kau tidak beri diri dipimpin Roh Kudus, kau juga tidak hebat. Jadi dia bilang, itu karena keluarga gembala dekat sekali dengan keluarga ini. Jadi sering jemaat ini datang makan di rumah gembala, jadi udah kayak keluarga. Sering begitu. Suaminya tidak ada, ibu gembala tidak ada, dia tetap ke rumah pendeta. Dan akhirnya sering bertemu sendiri-sendiri, bapak gembala dengan ibu jemaat. Maka terjadilah kuts hotahai, kuts hotahai antara bapak gembala, pengkhotbah hafal ayat, jago bahasa roh, gembala sidang, jam terbang tinggi. Kuts hotahai dengan ibu hai. Singkat cerita, hubungan akhirnya jatuh, cinta terlarang. Ini kisah nyata. Pendeta, saya kalau jemaat jatuh tuh saya masih bisa telan ludah lah. Tetapi itu salah dan ya maklumlah jemaat, kita mengertilah, kita gembalakan. Saya bantu kasih solusi lah. Kalau pendeta tuh saya bingung juga gitu loh. Saya pusing. Bagaimana cara mengatasinya? Pendetanya rendah hati, sinodanya tegur, dia mengaku aman. Tapi ada yang sudah bersinah lagi, kepala batu lagi. Ini berat. Saudara, akhirnya singkat cerita, malam minggu bersinah. Tapi hari Minggu jas lengkap, minyak wangi terbaik, khotbah lancar, ayat lancar, bahasa roh lancar. Selesai khotbah,
Jemaat datang pegang tangan dan berkata, "Bapak, khotbah Bapak sangat luar biasa." Saya bergetar. Tapi waktu ngomong itu dia merasa sedih luar biasa. Dalam hatinya dia bicara, "Kau tidak tahu apa yang saya buat tadi malam." Itu berlangsung berkali-kali. Bersina malam dengan istri orang, pagi tampil kayak malaikat di mimbar. Singkat cerita, akhirnya dia mengundurkan diri sebagai pendeta. Dia tinggalkan istri, anak-anaknya. Anaknya 2 orang sudah SMA. Tinggalkan istrinya, anak-anaknya. Karena ini gembala uang sudah banyak. Ternyata uang itu bukan hanya merubah pengusaha. Tidak pengusaha FJBFI baik. Pengusaha yang di lain. Uang bisa rubah pendeta loh Pak. Pendeta mulai lihat uang mulai sembarang Pak. Dulu uang masih dikit, istriku di atas segala-galanya. Uang mulai banyak, darah Yesus. Lirikan matanya. Dia punya lirikan mata mulai ke sana kemarin. Ini fakta loh saya ngomong. Dan dia bersaksi, "Saya punya aset, bisa beli apartemen, tinggal berdua sama ibu itu." Ibu itu minta pisah dengan suaminya. Suaminya tidak mau, mereka tinggalin aja begitu. Kumpul kebo bertahun-tahun. Mantan bapak gembala dengan jemaat. Sampai berkata, "Cinta ini anugerah. Anugerah dari moyang." Kisah nyata. Tapi saudara lihat, istri dan anak-anaknya dipimpin roh. Justru bapak pendetanya tidak dipimpin roh. Sekalipun kelihatan bahasa roh, omong kosong. Bahasa roh tipu tuh. Makanya kalau saya khotbah, saya bilang banyak bahasa roh, omong kosong. Itu bukan saya omong sengaja. Mesias palsu ada, nabi palsu ada, rasul palsu ada, bahasa roh palsu juga ada. Penglihatan palsu juga ada. Di NTT ini paling banyak penglihatan. Saya tidak tahu di apa ini? Tahu. Tidak lihat pejabat atau tutup mata. Aku emang awan putih keliling. Awan putih keliling Pak. Pak Pembaliho itu penuh dengan awan Pak. Karena Pak mau main dewan. Jadi lihat Pak ada baliho awan. Pak tanya kalau itu satu pun ular gigit Pak. Dan dia tahu ini yang datang bawa doi. Kamu kalau ada model begitu lah perlu bertobat sebelum malaikat tampar lu kasih mati. Dengar saya omong. Semua apa-apa uang. Tidak ada uang pelayanan tidak semangat. Ada uang langsung pelayanan tidak jujur. Nah, singkat cerita istri anaknya doa-doa ke dia. Harta mulai habis. Andalkan harta toh. Nah ini yang dia punya selingkuhannya, aduh gayanya tinggi sekali. Itu mau 4M, tidak sampai 4 bulan rata. Sedikit luar negeri mati juga kan. Sudah penghasilan tidak ada. Singkat cerita, melarat habis. Dia kembali ke istri dan anaknya. Istrinya terima. Inilah istri-istri ada Roh Kudus. Beri tepuk tangan dulu buat ibu-ibu yang ada Roh Kudus. Biar laki gila setengah juga, "Mari Bapak. Nanti tidur berbehantam dan coba, mari." Jangan ibu-ibu sembarang. Jangan coba dong, numpang. Saudara, tapi tidur malam istrinya sudah peluk dia dan "Bapak, ingat kami dan anak-anak, ingat saya dan anak-anak." "Iya mah." Tidur jam 2 pagi tiba-tiba dia kayak sakau. Pak Bobi yang pernah narkoba tahu. Sakau tuh lagi pengen banget tuh Pak, tapi tidak ada. Katakanlah ini selingkuhan pun nama Susi. Jadi malam-malam dia sus. Dia memilih pikir panggil Yesus. Malam sakau rindu Susi. Tapi karena orang Jawa, ini orang Jawa, manggilnya singkat, sus. Ini bukan Yesus. Istri bilang, "Bapak, Yesus bersama Bapak." Bukan Yesus Mama. Loh, siapa kalau bukan Yesus siapa? Susi. Istrinya tuh tidak marah loh memang.
Ibu-ibu orang Jawa nih keren. Ibu orang Timur lu pun talinga tambus dan linggis, kurang ajar. Saya pacul kau. Ini musim tanam jagung, hantam bujur. Kau bisa sudah diterima, pikir Yesus, foto ini laki-laki setan pakai betul. Akhirnya ini kisah nyata loh. Akhirnya dia bilang, "Mah, aku harus ke Susi, mah." Istrinya dengan anak-anaknya juga bingung, mau marah juga, bapak sudah terikat begitu rupa toh, pada mantan pendeta. Maka mereka antar bapaknya keluar karena mau pergi ke SES. Mungkin jarak agak jauh, mungkin dia anak dengan istri dan anak-anak. "Bapak, hati-hati ya. Kami sangat sayang Bapak." Dia jalan beberapa langkah, dia jatuh. Ini kisah nyata. Dia jatuh tersungkur, dia menangis sejadi-jadi. Disitulah pertobatan sejati dia terjadi. Dan sekarang dia bertobat. Dia tetap seorang gembala sidang di New York. Dan dia diundang kemana-mana. Karena dia tidak malu mengaku aibnya ini. Dia bilang, "Saya pembohong besar. Saya tidak sungguh-sungguh berserah kepada Roh Kudus." Jadi Bapak Ibu jemaat, dengar. Roh Kudus memulihkan, karakter kita kelihatan. Amin. Saudara, ini penting. Sebab setan bekerja merusak rumah-rumah tangga, keluarga-keluarga. Oleh karena itu harus jaga baik-baik. Semua kepala keluarga yang ada di sini bertobat. Kalau ada bapak-bapak yang punya perempuan piara di sini, ayo maju kita foto bersama dulu. Tidak, maju foto dulu supaya kenang-kenangan. Ini sial sama dia talun. Nah, beta bikin begitu. Saudara, pemberkatan di gereja itu pendeta pemberkatan. Pendeta cuma alat Tuhan. Anda janji itu kepada Bapa di sorga, bukan kepada pendeta, bukan kepada romo atau pastor. Anda mengaku kepada Yesus. Amin. Harus dimerdekakan. Kalau tidak bisa. Yang berikut, Roh Kudus akan memampukan kita untuk memberitakan Injil. Kalau orang sudah dipulihkan, imannya mantap, karakternya mantap, pelayanannya luar biasa. Kita harus memberitakan Injil. Di hari kenaikan Yesus, sebelum dia naik ke surga, dia bilang, dia beri amanat agung. Amanat agung itu bukan cuma untuk pendeta, bukan. Amanat agung untuk kita semua orang percaya. Maka orang yang ada Roh Kudus, dia pasti memberitakan Injil. Karena Roh Kudus yang ada dalam dia itu akan memberi keberanian. Kadang-kadang kita takut bayangan. Apalagi khotbah kebenaran. Aduh, pikir takut nanti jemaat tinggalkan gereja, kolekte berkurang, perpuluhan berkurang. Takut khotbah di lapangan, begitu tiba-tiba orang lempar atau orang tembak. Ya, hal-hal itu bisa terjadi. Bisa. Tapi apakah hal ini membuat kita gentar? Matius pasal 10 ayat 28. Ingat perkataan Yesus. Kalau ada Kristen pengecut yang takut bersaksi kebenaran. Baca ayat ini, Yesus bilang apa? Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, Amen, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takut terutama kepada Tuhan Yesus yang mampu memasukkan jiwa dan tubuh orang ke dalam neraka. Dan bagaimana supaya tidak takut? Harus ada Roh Kudus. Paulus saja, level kayak Paulus, dia berdoa. Dia suruh bilang, jemaat di Efesus tolong berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Dan dia minta kalau doa, doakan saya supaya saya tambah berani. Perhatikan Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita harus saling mendoakan ya. Segala orang kudus ini artinya
gereja yang kudus dan am itu. Kita pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya, kita telah dikuduskan oleh darah Yesus. Kita harus saling mendoakan. Gemit doakan GSJ, GHJ doakan GBI, GBI doakan GPDI, GPDI doakan Gemit. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu perintah firman ini. Lalu Paulus minta beban khusus, doa buat dia. Lanjut. Juga untuk aku. Juga untuk aku, kata Paulus. Supaya kepadaku jika aku membuka mulutku. Supaya aku membuka mulutku. Dikaruniakan perkataan yang benar. Dikaruniakan perkataan yang benar, yang sesuai firman Allah, tidak sesat. Terus. Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus ada supaya apa? Kita jadi saksi. Saksi yang bagaimana? Saksi yang berani. Kalau kita takut menyatakan Injil gara-gara ini itu segala macam, aduh setan ketawa kita. Makanya saya bersyukur dapat kesempatan di malam pertama ini. Saya bicara apa adanya kepada Bapak Ibu semua. Saya menyampaikan Injil yang sejati. Bahwa kalau orang tidak bertobat, tidak terima Yesus, tidak ada meterai Roh Kudus, Anda pasti masuk neraka. Tapi kalau Anda terima Yesus, iman Anda maha mantap, perubahan hidup Anda mantap, pelayanan kita mantap. Dan yang keempat, bicara tentang Roh Kudus yang memulihkan, tidak bisa dipisahkan dengan perlawanan kita kepada nabi-nabi palsu. Ini paket lengkap dengan yang tadi ya. Beritakan Injil, tak terhindarkan. Bukannya minta orang bertobat. Kadang-kadang kita ketemu dengan nabi palsu dengan kebiasaan-kebiasaan sesat yang dipegang turun-temurun di daerah kita. Seperti omong di orang mati, minta petunjuk di kuburan, anak sakit bukan doa mah, nenek buku berdoa, nenek kasih mimpi tadi malam, nenek datang dan konde besar keliru, nenek bilang susambong. Tagal su tinggal di perumahan susong. Ya. Su di perumahan di kompleks na susombong. San ingalay kuburan di Kuang Fatu. Ebo, itu setan tuh. Kita tidak percaya omong-omong dengan arwah, dengan roh. Terkutuk orang-orang yang omong dengan arwah. Amin. Tapi kalau orang ada Roh Kudus, kita bisa kalahkan nabi-nabi palsu itu. 1 Yohanes 4 ayat 4. Perhatikan ayat ini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Amin. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini ayat yang biasa diklaim oleh orang, tapi cek latar belakangnya. Ini untuk urusan berperang dengan nabi palsu. Dan percayalah, orang yang punya Roh Kudus pasti kita menang. Amin, saudara-saudara. Karena kuasa yang ada pada kita lebih besar daripada kuasa apapun. Swangi masih ada di dunia? Ada dong. Swangi ada. Saudara, Swangi itu ada. Anda tidak ada Roh Kudus, dia Swangi, kau tembus. Swangi itu ada. Bahkan kalau ada di Oetalu, beta bukan sombong. Coba tes Swangi beta. Kalau tembus, berarti saya tidak ada Roh Kudus. Saya buka kesempatan, betul. Tes dulu. Kalau pulang saya pun kaki kanan bangka, mulu bengkok kiri, dan ternyata saya meninggal besok. Dijauhkan Tuhan segala kesombongan, tapi saya tidak ada Roh Kudus. Saudara, buat yang tukang Swangi, sini maju kalau bikin vokal grup. Dia punya nama grup Swangi of Change. Kuasa gelap itu ada, Bapak Mama, pasti ada. Tapi orang ada Roh Kudus tidak takut, tidak sombong, tapi juga tidak takut. Anak saudara-saudara, kiranya keempat hal ini mengantar kita kepada pemulihan yang sesungguhnya. Bersama Roh Kudus kita dipulihkan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama, Bapak Ibu jemaat.